Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak sejak pertama kali dilaporkan. Terdapat penambahan kasus sebanyak 3.800. Kondisi saat ini membuat gereja seperti dibelenggu. Orang-orang terikat dengan ketakutan, dengan egonya, dan dengan segala macam problematika. Padahal seharusnya ini adalah waktunya kita menjangkau jiwa-jiwa. Dunia mulai mengacaukan fokus kita yang sebenarnya, fokus daripada tujuan maupun rencana Tuhan. Jangan mau kita dibelenggu oleh iblis. Kita tidak boleh berhenti, kita tidak boleh padam, kita tidak boleh menyerah, terus melangkah maju. Pandang Tuhan saja dan terus pandang Dia. Tuhan pasti menuntun kita. Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Jadikan Tuhan segala-galanya. Terus berjalan bersama Tuhan. Jangan takut, jangan tawar hatimu. Lepaskan kekhawatiranmu. Ingat selalu akan janji Tuhan. Aku menyertaimu. Mari kami undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau ibadah. Kesempatan saat ini kami juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah online. Selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih punya Allah seperti Engkau. Saat ini kami mau ibadah, kami mau membalas cinta kasih-Mu, memuji menyembah Engkau. Siapkan hati kami untuk kami memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari siapkan hati kita.
Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Kita mau lebih lagi saat ini untuk Tuhan. Hari ini kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra
katakan sekali lagi, penasehat ajaib. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, Raja damai, sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja sambutlah Dia, Yesus sambutlah Dia, Yesus mari kita sembah Dia, kita menghampiri Dia. Kesempatan saat ini, kesempatan yang terbaik, yang terindah. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa. Hari ini berkat-Mu melimpah, berkat-Mu kami miliki Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Yesus. 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 Ambil waktu yang terbaik buat Tuhan kita. Ambil waktu yang terbaik buat Tuhan saat ini. Ambil waktu yang terbaik. Siapkan waktumu untuk Tuhan. Siara mata sangkara lama sandara lama. Siara mata sangkara lama sandara lama. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Katakan, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, mari kami undang saudara bangkit berdiri. Kami undang Tuhan banyak. Kami bersyukur ya Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Bahkan kami boleh ada bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang terus melawat kehidupan kami. Agar kami senantiasa Tuhan boleh mendengar firman Tuhan, mengerti dan melakukan firman-Mu, dan kami disebut yang berbahagia. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami menyambut kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi,
pakai hamba-Mu berkata-kata dengan cara yang sederhana yang dapat dimengerti, sehingga apa yang Engkau ingin sampaikan ini boleh sungguh-sungguh ditangkap buat setiap kami, dan boleh kami lakukan, baik yang bicara maupun yang mendengar. Kami boleh sama-sama diberkati, diubahkan, dan boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama sambut kebenaran firman Tuhan. Kita bersukacita, ya. Hari ini kita sudah masuk mulai di akhir tahun, ya, karena kita sudah ada sekarang bulan Desember tanggal 6, berarti nanti ditambah 24 hari lagi kita sudah akhir tahun dan kita masuk kepada tahun yang baru 2021. Ya, kita enggak terasa satu tahun itu begitu cepat. Dan biasanya kita sudah merayakan Natal WBI ya, ke cabang-cabang. Tetapi hari ini kita di masa-masa pandemi seperti ini ya, kita mengurangi aktivitas Natal. Dan kita nanti akan sama-sama merayakan Natal tanggal 20 di tempat ini. Ya, kita ibadah syukur Natal kita bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara, di bulan Desember ini ya, yang biasa kita identik dengan acara Natal-Natal. Tetapi marilah kita merayakan Natal. Ya, kita boleh melakukan Natal ini bagi setiap orang. Yaitu dengan cara apa? Kita mau berbuat baik. Yesus datang ke dunia ini karena mengasihi kita. Dia korbankan segala sesuatunya. Dia lakukan semuanya untuk kita. Untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk damai kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak dan mendorong kita semuanya di bulan Desember. Mari kita bangkitkan kembali semangat gairah kita untuk kita berbuat baik. Ini tema kita pada hari ini. Kita akan sama-sama buka dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Tentang berbuat baik. Bagaimana Tuhan mengurapi kita, Tuhan menyertai kita, untuk apa kita lakukan, untuk apa kita ini diurapi, untuk apa kita disertai Tuhan, untuk kita berbuat baik. Dikatakan di sini, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dikatakan Yesus yang turun ke dunia ini, dikatakan dia manusia 100%. Sebab itu apa yang sangat dibutuhkan, yaitu adalah pengurapan dari Allah. Yang sangat dibutuhkan apa? Disertai oleh Allah. Firman Tuhan berkata, Yesus ini diurapi oleh Roh Kudus dan kuat kuasa dan disertai Allah. Dan apa yang terjadi ketika dia diurapi, disertai, saudaraku, dikatakan di situ, dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kita akan bicara tentang bagian berbuat baik. Kita akan belajar 3 hal. Yang pertama saudaraku, ketika kita diurapi, kita disertai, yaitu untuk sebuah tugas berbuat baik. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan menciptakan kita saudaraku sejak dalam rahim ibunya. Dia membentuk menenun kita dengan sebuah tujuan, yaitu apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sendiri buat kita Bapak Ibu. Jadi kita ada bukan sebuah kebetulan, tetapi kita diciptakan untuk sebuah tujuan, untuk sebuah rencana melakukan pekerjaan baik itu. Saudara dikasih Tuhan, manusia hidup ini dikatakan dia lahir itu dari benih dosa. Jadi kecenderungan manusia ini adalah jahat. Kecenderungan manusia ini licik. Tetapi saudaraku,
Firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Dikatakan ketika kita diurapi oleh Roh Kudus, saudaraku, maka kita ini dikatakan kita ini mengalami lahir baru. Kita dijamah Roh Kudus ya, kita mengalami perubahan dalam hidup, kelahiran baru, saudaraku. Manusia lama dikuburkan, kita bangkit dalam kehidupan yang baru, dalam pengurapan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Dan dikatakan saudaraku, ketika kita ini diurapi, maka apa saudara? Kita ini diajari ya, diajari untuk apa? Kita melakukan pekerjaan baik itu, berbuat baik. Dan kita dipertemukan, disertai Tuhan ini, dipertemukan dengan orang-orang di mana kita agar kita berbuat baik kepadanya. Kita diurapi Tuhan, kita ini disertai Tuhan. Untuk apa? Agar kita memiliki kesanggupan untuk berbuat baik. Kita tidak lagi menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Gak peduli orang lain, merugikan orang lain, menyusahkan orang lain. Yang penting diri sendiri untung, yang penting diri sendiri senang. Nah, saudara, kita diubahkan kehidupan kita ini dengan lahir baru. Kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik, berbuat baik, saudaraku. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, saudaraku, orang selalu melihat kita orang Kristen itu identik dengan melakukan hal yang baik. Oleh sebab itu dunia pun tahu kalau sampai ada orang Kristen, dia ini melakukan hal yang jahat, orang akan mengatakan demikian. Gitu kok orang Kristen, gitu kok pergi gereja, gitu kok haleluya. Karena apa? Dunia pun tahu kita ini orang Kristen, kita ini pengikut Kristus. Jadi orang tahu bahwa orang Kristen itu punya kesanggupan, punya kemampuan untuk berbuat baik. Nah, adakah kita setelah kita menjadi Kristen, kita diurapi, kita disertai? Apakah kita dikenal sebagai orang yang baik? Apakah kita menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, atau menjadi anak yang baik, atau sebaliknya? Mari kita akan belajar Bapak Ibu. Dalam Titus 1 ayat 16. Titus 1 ayat 16 berkata demikian. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan mereka tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, tapi kita tidak sanggup berbuat baik, saudaraku, itu satu tanda pertanyaan bahwa sebenarnya kita tidak mengenal Allah. Karena Allah kita, Dia adalah Allah yang baik. Dia telah mengurapi kita, Dia menyertai kita, Dia bersama-sama dengan kita. Dia telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk berbuat baik. Dia telah mempertemukan kita. Tidak kebetulan saudara punya suami, tidak kebetulan saudara punya istri atau anak yang ada di rumah saudara. Di situ adalah Tuhan ingin mengajar kita, melatih kita untuk berbuat baik. Di rumah, di luar, di pekerjaan, Tuhan ingin supaya kita menjadi orang yang disebut orang yang suka berbuat baik. Berbuat baik bukan supaya kita dapat pahala, Bapak Ibu Saudara. Ada orang berkata, ayo berbuat baik supaya masuk surga. Ayo berbuat baik supaya kita ini dapat pahala. Bukan itu Bapak Ibu. Kenapa kita berbuat baik? Karena itulah takdir kita. Itulah destiny kita. Kita diciptakan itu untuk melakukan pekerjaan baik itu. Itulah esensi hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai milik Kristus. Bahwa kita adalah orang yang suka berbuat baik. Bapak Ibu, kita mungkin menghadapi banyak orang yang seringkali membuat kita sulit untuk berbuat baik.
Tetapi apakah kita sebagai orang Kristen, kita harus sama dengan mereka? Tentu saja tidak. Karena dikatakan hanya orang yang tidak mengenal Allah, mereka hidupnya keji, durhaka. Jadi kalau orang berkata mengenal Allah tapi hidupnya keji, hidupnya durhaka, tidak tahu berterima kasih, kecenderungan suka memberontak, suka melawan, hidupnya liar. Saudaraku, dia belum mengenal Allah. Tetapi bagi kita yang mengenal Allah, mari kita harus memiliki warna yang berbeda. Yang kedua kita belajar, kita diurapi Tuhan, kita disertai Tuhan. Agar apa? Agar kita tidak menjadi lemah untuk kita berbuat baik. Karena satu keadaan ketika kita terbentur dengan masalah, kita akan berhenti berbuat baik. Kita akan merasa capek untuk berbuat baik. Kita akan berkata percuma berbuat baik. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Galatia 6 ayat 9 berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dikatakan jangan kita jemu-jemu. Jangan kita menjadi lemah. Kenapa kita jangan jemu-jemu? Kenapa kita jangan lemah? Karena kalau kita tidak menjadi lemah, kita pasti akan menuai. Tapi kalau kita menjadi lemah, kita berhenti. Capek saya berbuat baik pada suami. Capek saya berbuat baik pada istri. Capek saya berbuat baik kepada orang tua yang menjengkelkan. Capek saya berbuat baik kepada orang yang saya tolong. Tidak tahu berterima kasih. Bahkan mungkin kita berbuat baik yang membuat kita menjadi lemah apa? Kita dikecewakan. Mungkin kita disalahgunakan orang. Orang hanya cari keuntungan dari hidup kita. Atau mungkin kita dibalas dengan kejahatan. Sudah berbuat baik dikhianati. Sudah berbuat baik dibalas dengan kejahatan. Satu titik kita akan menjadi lemah. Kita akan berhenti berbuat baik. Dan betul-betul kita radikal untuk tidak mau berbuat baik. Ini berbahaya. Sebab apa? Apa yang saudara selama ini sudah tabur kebaikan saudara akan hilang begitu saja. Tetapi firman Tuhan mendorong kita. Ayo kita jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan menjadi lemah untuk berbuat baik. Sebab apa dikatakan? Kita pasti akan menuai. Tuhan adalah Tuhan yang mencatat segala perbuatan kita. Yang baikkah? Yang burukkah? Tuhan catat itu. Tuhan gak lupa Bapak Ibu Saudara. Bahkan saudara harus berbuat baik dengan mencucurkan air mata. Saudara harus berbuat baik dengan begitu banyak pengorbanan. Saya katakan pada saudara, ayo kita jangan menjadi lemah. Kita terus datang kepada Tuhan. Ketika kita mulai lemah, kita datang pada Tuhan. Kita berseru pada Tuhan, bersekutu kembali dengan Tuhan. Agar Dia memberikan kita ini terus kemampuan, kesanggupan, mengajar kita lebih lagi, mendorong kita lebih lagi untuk kita berbuat baik. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan menuai. Menuai apa? Kita akan menuai buah. Kita akan menuai mahkota. Kita akan menuai hidup kekal. Jangan sampai nanti satu hari kita berkata kita mengaku mengenal Allah. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, nyala engkau yang membuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu, sebab ketika aku lapar kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku telanjang kamu tidak kasih aku pakaian. Ketika aku dalam penjara engkau tidak melawat aku tidak kenal kamu. Bapak Ibu Saudaraku,
Jangan sampai hal ini terjadi buat kita. Kita kecewa, loh Tuhan, aku kan mengenal Engkau Tuhan. Aku melayani Engkau, aku melakukan banyak Tuhan. Tuhan berkata, aku gak kenal Engkau. Oleh sebab itu, mari kita jangan menjadi lemah Bapak Ibu Saudaraku. Apapun situasi yang terjadi saat ini, orang boleh melakukan apa yang jahat kepada kita. Orang boleh membalaskan kebaikan kita dengan yang buruk kepada kita. Tetapi saudaraku, karena di dalam diri kita ini, saudaraku, kita ini sudah ditakdirkan untuk berbuat baik. Melakukan kebaikan. Kita tidak punya yang jahat di dalam diri kita ini. Sehingga ketika kita ingin membalas yang jahat, harusnya orang berbuat jahat, kita balas dengan yang jahat. Kita tidak sanggup melakukan lagi. Karena apa? Ada Roh Kudus, ada Tuhan yang terus menyertai kita. Akhirnya apa? Kita akan tetap balaskan dengan apa yang baik. Sekalipun kita mungkin harus mencucurkan air mata. Tapi firman Tuhan berkata, kita pasti akan menuai banyak perkara. Apa yang kita taburkan, itu pasti juga akan kita tuai. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian, karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dikatakan oleh kekuatan kuasanya, oleh kekuatan Roh Kudusnya yang mengurapi kita, yang menyertai kita, dikatakan Dia yang akan menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik. Dia yang menyempurnakan apa? Pekerjaan iman kita sampai pada akhirnya. Saudaraku, dan biarlah hari-hari seperti ini, di hari-hari Natal yang seperti ini, saudaraku, dunia membutuhkan. Mereka ingin melihat Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Lewat siapa? Lewat kehidupan kita. Ayo kita lakukan kebaikan rame-rame. Kehidupan kita mulai, saudaraku, kita lakukan hal-hal yang apa bisa memberkati orang lain, bisa menolong orang lain. Ada begitu banyak hal, saudaraku. Kita bisa memberi makan orang lain. Kita bisa membagikan beras kepada orang lain. Kita bisa menolong orang menyeberangkan jalan di jalan yang rame. Saudara, saya ini takut keramaian Bapak Ibu. Kalau nyebrang itu saya harus nunggu sampai lama. Sering kalau saya nyebrang, ini yang nyebrangkan saya, ke seberang depan itu satpam yang nyebrangkan. Kalau enggak begitu abang becak yang menyeberangkan saya. Jadi saya ini takut keramaian. Jadi kalau ada orang menyeberangkan saya saja, saudaraku. Oh, saya sudah merasa itu adalah perbuatan baik. Saya berterima kasih. Ada begitu banyak cara untuk kita bisa melakukan kebaikan. Ayo kita lakukan hal ini. Sebagaimana di mana kita ini ingin menyatakan bahwa Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini, Dia yang suka berbuat baik, berjalan keliling. Jadi dimanapun kita berada, saudaraku, ada orang-orang terberkati lewat kehidupan kita. Mari kita kembali, saudaraku. Ya, sering kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya untuk saya bisa melakukan kebaikan. Tuhan tolong saya supaya saya ini bisa berbagi kasih kepada orang lain. Karena apa? Hari-hari yang seperti ini di masa pandemi seperti ini. Kecenderungan orang apa? Egois. Kita mau selamat sendiri. Kita mau, saudaraku, memisahkan diri dengan orang lain. Tapi biar ayo kita sama-sama. Ayo kita mulai mengingat orang lain. Ayo kita mulai pedulikan orang lain. Ayo kita mulai mencari sesuatu. Di
di mana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita perlu berdoa, kita perlu memintanya kepada Tuhan. Karena Dia menyertai kita, akan mempertemukan kita dengan orang-orang di mana kita harus berbuat baik kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita diurapi, kita disertai oleh Tuhan. Agar kita ini menjadi teladan dalam berbuat baik. Dalam Yohanes 13 ayat 15 dikatakan di sini, inilah perintah Yesus kepada para muridnya. Dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Yesus berkata, aku sudah kasih kamu teladan. Sekarang kamu lakukan yang sama dengan apa yang sudah aku lakukan. Teladani aku, kata Tuhan. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Paulus juga berkata kepada orang-orang percaya, turutilah teladanku. Paulus menuruti teladan Tuhan. Dan sekarang Paulus mengajar kepada orang-orang percaya. Dia berkata, turutilah teladanku. Apa yang dikatakan oleh Titus 2 ayat 7a berkata demikian. Titus 2 ayat 7a. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Saudaraku, perbuatan baik kita, biarlah itu bisa menular orang lain, mengajar orang lain. Kita jangan menuntut anak kita berbuat baik kalau kita tidak dikenal sebagai bapak yang baik, ibu yang baik. Saya berkata kepada seseorang, karena seorang ini dia tidak baik, Kristen tapi tidak baik. Suka apa? Dia tidak jujur. Suka apa? Bohong. Suka apa? Dia mungkin suka mencuri barang orang. Saya katakan kepada seseorang, lihat saja dia anaknya nanti. Dia adalah guru yang baik, teladan yang baik buat anaknya. Jadi saudaraku, siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa anaknya, siapa Tuhan kita, siapa pemimpin kita, siapakah kita? Kalau kita dalam kehidupan kita sendiri, mungkin orang di rumah kita melihat siapa kita. Karena kita ingin mengajarkan bagaimana nanti masa depan anak-anak kita. Kalau orang cari karyawan, seringkali juga dicari riwayatnya. Anaknya siapa? Ayahnya siapa? Orang tuanya siapa? Oh dia, oh saya kenal dia. Dia terkenal orang baik, dia terkenal orang yang jujur, setia, dapat dipercaya. Baik. Anaknya sekalipun mungkin kemampuannya, saudara, hanya rata-rata saja, diterima. Langkah orang baik, langkah orang setia. Orang mau cari menantu juga begitu. Dicari riwayatnya orang tuanya. Dikatakan itu akarnya, itu pohonnya. Karena dikatakan buah itu tidak jauh dari pohonnya. Saudaraku, hari ini apa yang kita tabur, kita akan menuai kelak. Sebab itu jangan kita pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Lakukan terus dan lakukan terus. Jadilah teladan hidup kita ini, teladan dalam berbuat baik. Dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Awalnya kita belajar, tapi ketika kita membiasakan diri terus melakukannya menjadi gaya hidup kita. Dikatakan di sini, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu berkecukupan. Bahkan dikatakan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan mengurapi kita. Tuhan menyertai kita. Kita ingat bagaimana Yusuf. Saudaranya melakukan apa yang jahat kepadanya. Pada satu titik, saudaraku, di mana saudara-saudaranya datang kepadanya untuk kebutuhan bahan makanan. Yusuf punya kesempatan untuk membalas. Apakah Yusuf lupa apa yang pernah dibuat kakak-kakaknya? Dia ingat sekali ketika dimasukkan di sumur, dia menjerit, dia berkata, "Kakak, jangan lakukan ini, jangan lakukan ini. Kakak, tolong saya, kasihani saya." Yusuf masih ingat itu. Satu perasaan, rasa sakitnya ketika itu masih ada. Dia masih ingat itu. Tetapi dia tidak sanggup membalaskan apa yang jahat. Oleh sebab itu, ketika Yusuf dia ini menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, "Aku ini adalah adikmu Yusuf." Dia menangis dengan keras. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memeluk saudara-saudaranya. Dia berkata, "Jangan kamu kecewa dengan apa yang pernah engkau lakukan itu. Karena Tuhanlah yang membawa aku lebih dahulu, mendahului kamu dengan sebuah tujuan untuk memelihara kehidupanmu di masa kelaparan." Bapak Ibu Saudaraku, orang yang disertai Tuhan, orang diurapi Tuhan, dia akan diberi kesanggupan. Dikatakan kamu akan berkecukupan, bahkan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Ayat yang terakhir, dalam Filipi 4 ayat yang ke-5, dikatakan demikian, "Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat." Tuhan mau. Jangan kita menjadi orang Kristen cuma merayakan Natal. Tuhan mau. Jangan kita dikenal sebagai hanya kita menjadi orang Kristen yang ke gereja. Tapi Tuhan mau kebaikan hatimu dilihat sama orang. Tuhan mau kebaikan hatimu boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan. Tuhan mau kebaikan hatimu itu boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa dimuliakan, Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Mari kita mau menjadi alat kasih Tuhan. Saudara, kita mungkin berkata, "Saya ini orang yang banyak bergumul, perlu mujizat. Begitu banyak kebutuhan saya, pergumulan saya di masa pandemi ini, masalah ekonomi dan bermacam-macam." Tapi saudara, firman Tuhan berkata, tabur, engkau pasti menuai. Taburkan kebaikan, kamu akan menuai kebaikan. Taburkan hal yang baik, saudaraku. Mari kita mau menjadi alat Tuhan, menyatakan Yesus datang ke dunia ini, Dia ingin berbuat baik. Tuhan ingin bersama-sama dengan kita, mengurapi kita dengan Roh Kudus, menyertai kita untuk membawa kita berjalan, untuk membuat kita melangkah keluar dari kehidupan kita ini, untuk kita menyatakan kasih kepada orang lain. Tuhan mau kita dipakai Tuhan, menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu masih ada sampai hari ini.
Tuhan mau kita dipakai alatnya, menjadi mujizat bagi orang lain. Saudara, banyak orang bergumul, tidak hanya saudara saja butuh mujizat. Orang di luar bergumul sedang membutuhkan mujizat. Perbuatan baikmu bisa menjadi mujizat bagi orang lain. Kita bisa lakukan mujizat. Tuhan ingin pakai kita sebagai malaikat-malaikat Natal untuk kita berbuat baik, memberikan jawaban-jawaban doa bagi orang lain. Dan biarlah nama Tuhan boleh dimuliakan. Saya percaya ketika hidup kita menjadi bagian di mana kita menjadi mujizat bagi orang lain, menjadi jawaban doa bagi orang lain, saudara akan menuai banyak mujizat. Amin. Amin. Saudara pasti menuai banyak mujizat. Hari ini, jadikan hidup kita ini mujizat bagi orang lain. Mujizat bagi suamimu, mujizat bagi istrimu, mujizat bagi anakmu, mujizat bagi orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saya percaya, saya sangat yakin Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu menyempurnakan pekerjaan baik kita. Dia bahkan memberikan kepada kita ini kecukupan, bahkan kelimpahan untuk kita melakukan berbagai kebajikan. Ada seorang yang menulis, saudaraku ya, sebuah cerita tentang apa yang dia lakukan. Dia menulis begini, satu hari ketika dia doa pagi, dia berkata sama Tuhan, Tuhan, tolonglah saya Tuhan, pakai saya untuk saya ini berbuat baik, berbagi kasih pada orang lain. Lalu setelah itu dia habis doa pagi, karena itu dikatakan dia hari itu hari yang sangat bersalju, semalaman lebat salju turun dan cuaca itu dingin sekali, -10 saudaraku ya. Dikatakan salju setebal 15 cm, itu dinginnya kayak kulkas saudara ya, di dalam freezer gitu, dingin sekali. Saudara, hari itu dia ingin makan sandwich di sebuah kedai. Dia duduk di sana. Waktu dia sedang makan sandwich itu, minum kopi, lalu dia melihat di tengah-tengah taman ada sebuah gazebo begitu. Lalu di situ tuh ada orang tua, perempuan tua yang terus melihat ke arah dia. Seolah-olah orang tua ini dia memanggil dia. Lalu dia mulai melangkah dan menuju ke tempat gazebo itu. Dia bertanya juga kepada ini penjual kedai sandwich ini. Kamu kenal enggak itu dia ini siapa? Oh, aku enggak kenal dia, aku enggak pernah lihat dia. Aku beli sandwich ya, sama minta susu panas. Lalu dia bawa kepada orang ini, saudaraku. Dia memperkenalkan dirinya dulu, dia mengulurkan tangan, tapi orang ini begitu sinis. Dia tidak mau, dia diam saja, tapi dia melihat sandwich yang dibawa itu. Lalu segera diberikan, lalu dia segera makan, saudaraku. Orang ini segera makan dan minum susunya. Setelah itu orang ini memperhatikan, kok ada tanda salib, ya yang di perhiasan salib yang dikenakan. Kamu Kristen ya? Dia bilang. Ya. Dia berkata itu sinis, saudaraku. Dia mencibir bibirnya. Lalu ditanya, kenapa kamu mencibir bibirmu? Kenapa? Aku enggak percaya Tuhan. Kenapa kamu enggak percaya Tuhan? Tuhan itu tidak ada. Dia berkata, Tuhan itu ada. Tidak, buktikan kalau Tuhan itu ada. Ini rupanya saudaraku, orang yang penuh kekecewaan saudara ya. Lalu saudara dia berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, untuk saya bisa membuktikan bahwa Engkau itu ada.
Lalu dia melihat perempuan ini, tangannya menggigil saudaraku. Dia kedinginan. Lalu dia segera membuka jaket tebalnya itu. Lalu dikenakan pada perempuan ini. Saudaraku, ketika itu perempuan ini dia mulai meneteskan air mata. Semakin dia merasa sangat iba. Lalu dia peluk perempuan ini, dia peluk saudaraku. Perempuan ini menangis dengan keras. Dia menangis sekeras-kerasnya. Dia mengatakan, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan ini? Dia berkata, karena Tuhan itu ada. Dia berkata kepadaku, kamu lapar dan aku disuruh memberi kamu makan. Dia berkata kepadaku, kamu kedinginan dan dia memerintahkan kepadaku untuk memberikan jaketku kepadamu. Orang ini dia semakin menangis. Lalu dia tangannya dia meraba ini perempuan ini, dia bernama Elizabeth ini. Dia berkata, benar, kamu adalah malaikat Tuhan. Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku tidak kedinginan, kamu memberikan aku jaketmu. Saudaraku dikasih Tuhan, hari ini saudaraku, kita bisa menyampaikan berita Natal kepada banyak orang. Bahwa Yesus itu ada. Yesus itu sedang lahir di tengah-tengah kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dan biarlah saudaraku, apa yang kita lakukan ini bisa mengubah orang lain. Perbuatan baik bisa mengubah hati orang. Perbuatan baik kita bisa menularkan kepada banyak orang. Sehingga banyak orang terberkati di tengah-tengah situasi kekerasan sedang terjadi. Di tengah situasi pandemik, orang menjadi egois, mementingkan diri sendiri, tidak tahu berterima kasih. Tapi mari kita keluar dari gereja ini sebagai orang-orang yang menyatakan bahwa Kristus itu ada di tengah-tengah dunia ini. Menyatakan perbuatan baik kepada setiap orang. Saya percaya rumah tangga yang hancur pun kalau kita bersama-sama kita mulai melakukan perbuatan baik, saudaraku, pasti akan ada pemulihan. Anak yang nakal sekalipun, dia akan menjadi berubah kalau ada orang tua yang baik. Saudara, saya teringat satu waktu, ya ketika saya punya Wak itu adalah kakak dari papa saya. Ya. Dia ini tidak punya anak, dia masa mudanya cerai dengan suaminya, dia begitu banyak kepahitan. Lalu dia mengambil anak yaitu adiknya sendiri yang bungsu karena saudaranya banyak sekali. Dia ambil anak yaitu adiknya sendiri yang bungsu. Tapi ternyata adiknya yang bungsu itu karena terlalu dimanjakan, saudaraku, dia ini menjadi orang yang tadinya itu dia sangat pintar sekali, tapi dia menjadi berubah, saudaraku. Dia tidak tahu kerja, tidak tahu lakukan apa-apa, dia hanya duduk, diam begitu. Tapi setelah itu dia meninggal. Setelah ketika dia tua, karena dia orang penuh kepahitan, saudaraku ya, nggak ada keponakan-keponakannya itu nggak berani dekat sama dia. Tapi ketika dia tua, dia mulai sakit ya. Saya bawa dia pulang ke rumah ini, saudara ya. Lalu saudara-saudara yang lain mengatakan, apakah benar kamu mau bawa dia pulang ke rumah kamu? Kamu ini kan ada gereja, nanti apa kamu nggak malu kalau dia mulai omong-omong kotor, suka marah-marah tanpa sebab? Saya berkata, saya percaya Tuhan bisa mengubah dia. Saya bawa pulang, saudaraku. Karena orang penuh kepahitan itu selalu sukanya marah-marah, saudaraku. Dan yang diingat itu masa lalu, memori masa lalu yang diungkit-ungkit terus. Tapi saya katakan, Tuhan beri saya kesempatan Tuhan, supaya dia bisa berubah. Satu hari dia sakit keras. Sakit keras, saya berkata, Wak, ampuni ya Wak ya. Saya sebutkan nama-nama orang-orang yang mengecewakan dia. Ampuni ya Wak dia. Gak bisa ampuni. Harus ampuni Wak, supaya Wak itu bisa masuk surga.
Saya bilang, supaya Wak diampuni Tuhan, harus ampuni dia. Gak bisa. Saya hanya terus berdoa. Saya berkata, Wak ada di sini karena Tuhan itu baik kepada Wak. Wak lihat saudaranya yang punya banyak anak, tapi dia hidupnya terlantar. Wak tidak punya anak, tapi Wak di sini seperti punya anak yang baik. Lalu saudaraku, saya menangis sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan percayakan dia di tempat ini, dia harus pulang dengan selamat. Dia harus bisa berubah hidupnya, dia harus bisa mengampuni. Sampai satu hari saudaraku, dia ini saudaraku sudah detik-detik terakhir saudaraku, saya semakin nangis sama Tuhan, saya enggak mau Tuhan, saya sudah melayani dia tapi percuma, dia tidak diselamatkan, dia tidak bisa mengampuni. Nah, ketika itu saudaraku, saya rasakan ada begitu kasih Tuhan yang begitu besar saudaraku. Saya berdoa buat dia, saya minta kasih Tuhan melawat dia, dan saudara saya berkata, wah ayo sekarang ampuni. Dia mulai mengampuni, satu demi satu dia ampuni, dia ampuni, dia ampuni. Saudaraku, dan dia mulai berubah, dia tidak marah-marah lagi. Oh saudaraku, setelah itu dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Saya begitu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, perbuatan baik saja bisa menyelamatkan orang. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku, kita punya keluarga yang perlu diselamatkan. Kita perlu lakukan sesuatu. Jangan kita musuhi, orang jahat jangan dibalas dengan jahat. Tapi saudaraku, lakukan kebaikan, lakukan kasih, kita akan melihat mujizat itu terjadi. Haleluya. Mari kita sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Syakaralamata-kaya. Mari kita akan naikkan pujian. Ya. Kaya saya percaya saudaraku, kita bisa lakukan mujizat ini ya tiap hari di rumah kita. Karena ada Tuhan yang mengurapi kita bersama-sama dengan kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa lewat hidup saudara dan saya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, Dia yang mengasihi kita tanpa henti. Dia yang terus melawat kita dengan kuasa-Nya, memampukan kita. Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan, panggil namanya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita akan mengikuti perjamuan kudus. Kita percaya Bapak Ibu Saudaraku, kita menyatu dengan Dia, manunggal dengan Dia. Dan biarlah kasih-Nya, kuasa-Nya, mujizat-Nya
yang terus mengalir di hidup kita. Dan kita pun menjadi mujizat, menjadi alat kasih-Nya, alat kuasa-Nya kepada setiap orang. Oh ramasyatakaya ralamatakaya. Kita berdoa masing-masing datang kepada Tuhan. Tuhan, kami ingin mengasihi-Mu. Sebab itu kami ingin melakukan apa yang Kau perintahkan kepada kami. Kami percaya urapan-Mu lah yang memampukan kami. Kami mau satukan hati kami lewat perjamuan kudus ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, pengurapan-Mu yang turun atas kami, memperbaharui kehidupan kami kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan roti ini, kita datang pada Tuhan. Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Mengampuni kesalahan kami. Dan kami datang kepadamu. Urapan-Mu yang turun atas kami, memperbarui kehidupan kami. Tubuh-Mu yang dihancurkan karena kasih-Mu, diremukkan karena pengorbanan-Mu untuk keselamatan kami. Dan kami boleh merayakan di mana Tuhan Engkau telah naik ke atas kayu salib bagi kami. Pernyataan kasih, pernyataan cinta-Mu yang begitu hebat. Kasih karunia anugerah Kau limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan. Ya kami bersekutu dengan Engkau, kami boleh dimampukan. Terima kasih. Bukankah roti yang kita angkat ini dan yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan terima kasih. Darah-Mu yang dicurahkan yang memperbarui kehidupan kami. Engkau telah tebus kami. Kau bayar kami dengan lunas. Kami adalah milik-Mu, kami adalah kepunyaan-Mu. Biar hidup kami boleh menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami yang gagal, kami dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Engkau sangat baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Or ya ralama shanda ya ralama taka ya ralama sika ya ralama tasanda. Or ya ralama tasaka ya ralama tasika ya ralama sanda ya ralama se. Inda ralama tasanda ya ralama sika ya ralama sanda ya ralama sanda ya. Or ramana saka ya ralama tasanda ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Ramashandaya, Ramatasakaya, Indaralabatakaya, Ralawasakaya. Kau disembuhkan, kau dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih pengurapan-Mu, pengurapan-Mu mengalir atas kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kau menyempurnakan setiap kami Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Oh Ramanasanda, oh
percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, di mana Engkau ingin menyatakan kasih kemuliaan-Mu kepada setiap orang. Pakailah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom Jemaat Tuhan, inilah Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Mari alami kuasa dan hadirat Tuhan dalam ibadah raya Graha Betani Blora yang disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora dan Radio Gloria FM 106,7 MHz tiap hari Minggu pagi pukul 7.00 dan sore pukul 17.00 WIB. Untuk jemaat yang ingin mengikuti ibadah di Graha Betani Blora, bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui WhatsApp admin gereja di 0821 4247 6262. Bagi adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk terus ikuti live streaming sekolah minggu Pahlawan Kuat tiap hari Minggu melalui Zoom. Acaranya menarik dan banyak berkatnya loh adik-adik. Info lebih lanjut dapat menghubungi admin gereja. Doa malam lawatan New Normal diadakan setiap hari Jumat pukul 18.00 dan disiarkan secara live streaming melalui Facebook Graha Betani Blora. Persembahan dan persepuluhan dapat dikirimkan ke rekening kas gereja di BCA nomor 19697777779 atas nama GBI Betani Blora. Demikian informasi Warta Graha Betani Blora dalam sepekan. Stay safe, stay healthy, and shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bunda, apa kabar? Natal kali ini, Wanita Betani Indonesia mengadakan lomba foto dengan tema Christmas and Me. Syaratnya, cukup berfoto sekeren mungkin sesuai dengan tema kita ya. Hadiahnya ada voucher belanja untuk juara 1, 2, dan 3. Foto dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Desember 2020. Pengumuman lomba pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 19.00 melalui Zoom Natal WBI. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Herta dan Ibu Hesti. Jangan lupa daftar ya bunda-bunda cantik. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, wah gak kerasa ya kita sudah berada di bulan Desember dan kita akan merayakan Natal. Gereja kita, Gereja Betani Blora pastinya akan merayakan ibadah Natal. Dan ibadah kita akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020. Dan dilaksanakannya 2 kali ibadah. Yang pertama jam 7 pagi dan yang kedua jam 5 sore. Jadi yuk buruan daftarin diri Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, karena kuota ibadah Natal kita tahun ini benar-benar terbatas. Dan untuk yang ingin mendaftarkan diri bisa langsung menghubungi nomor admin Graha Betani Blora yang ada di bawah ini. Dan juga langsung bisa menghubungi ke Gembala FA masing-masing. Kali ini worship leader kita juga akan dilayani langsung oleh Mira Prayogo dari GSKI Nginden Surabaya. Dan gak cuma itu aja, karena bakal ada operet yang tentunya akan seru abis dan memberkati kita semuanya. Yuk jangan sampai ketinggalan ikut ibadah Natal bersama Graha Betani Blora, karena pastinya tahun ini akan sangat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Shalom, Tuhan Yesus menyertai. Ya, mari Bapak Ibu Saudaraku kita sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Mari sekali lagi katakan untuk Tuhan.
Sungguh kami bersyukur buat anugerah Tuhan, kami menikmati ibadah baik kami yang ada di gedung ini atau yang secara online. Kami percaya Tuhan melawat kami, memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan, baik persembahan syukur kami maupun persembahan untuk Natal di tempat ini. Tuhan, biarlah persembahan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami percaya juga anak-anak-Mu yang mengembalikan 1/10 apa yang jadi milik Tuhan. Kami percaya Tuhan membukakan tingkap langit, mencurahkan berkat dan menghadik setia belalang pelahap. Tuhan Yesus, terima kasih Kau jadikan kami anak-anak-Mu menjadi alat-Mu untuk kami boleh menjadi berkat. Terima kasih, mari kita angkat tangan kita pada Tuhan. Persekutuan dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan anak-anak-Mu senantiasa dijagai, dilindungi Tuhan, dijauhkan dari bahaya, dari maut apapun, dari segala sakit penyakit. Dan Tuhan yang memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan yang menjaga-Mu sebagai biji matanya. Darah Yesus yang membungkus-Mu. Tuhan, kami percaya bahwa urapan kuasa Tuhan sudah menjamah kehidupan kami. Engkau melakukan mujizat demi mujizat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami pulang membawa pesan Tuhan, kami pulang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat-Mu di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua kita diberkati, mari berkata amin. Tuhan memberkati, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap